Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang ingin menjelaskan tentang uji Mann-Whitney dengan SPSS. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep dasar. Poin pertama yaitu uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang ketiga, uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Yang keempat, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dan uji independen sampel tes jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Baik, selanjutnya masuk ke dalam contoh kasus yang mana seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel berikut. Jadi, hipotesis atau kesimpulan sementara, ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan SPSS, kita akan menginputkan data, setelah itu dianalisis dan menghasilkan output SPSS. Yang pertama, setelah kita buat soal di Excel, kita akan menginputkan data ke SPSS dengan cara menekan variabel view. Setelah itu, di bagian name kita buat dengan kata hasil, dan pada label kita buat yaitu hasil belajar IPA. Di baris kedua pada kolom name kita beri nama kelas, dan pada label kita beri nama kelas juga. Setelah itu, pada kolom values di bagian kelas kita tekan dan kita beri kode 1 untuk kelas A. Lalu kita add dan kelas angka 2 untuk kelas B. Lalu kita add dan kita tekan OK. Setelah itu kita inputkan data. Setelah data terinput, kelas A dari 1 sampai 10 dan kelas B 11 sampai 20, maka kita analisis. Kita tekan analyze, nanti akan muncul pilihan dan kita pilih non-parametric test. Setelah dipilih non-parametric test, kita tekan legacy dialogs. Legacy dialogs akan menampilkan beberapa pilihan dan kita pilih 2 independent samples. Setelah itu muncul kolom seperti ini, dan untuk tes variable list kita akan masukkan tentang hasil belajar IPA. Dan untuk grup variabel akan kita masukkan kelas-kelas. Setelah itu kita define grup 1 kita beri tanda 1 untuk menandakan kelas A, dan grup 2 kita akan menandakan kelas B. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita pilih type test yaitu Mann-Whitney. Kita beri centang. Setelah kita beri centang, kita tekan OK. Maka hasilnya seperti berikut.
Adapun hasil output yang kita dapatkan adalah sebagai berikut, di mana ada rank ini adalah penjabaran data atau dalam statistik disebut dengan statistik deskriptif. Ini adalah N jumlah sampel kelas A 10, kelas B 10, totalnya 20. Ini ada main rank, kemudian ada sum of rank. Ini adalah statistik deskriptif yang memaparkan data saja. Kemudian ada output yang kedua, tes statistik. Output ini adalah yang paling penting dalam uji Mann-Whitney itu sendiri. Tetapi sebelum membahas apa makna dari output ini, kita cari terlebih dahulu dasar mencari keputusan dalam uji Mann-Whitney itu sendiri. Adapun dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney ini yakni jika nilai asumsi kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Adapun sebaliknya jika nilai asumsi besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dari output ini dapat kita ketahui bahwa nilai asumsi two-tailed itu sebesar 0,00 sebagai dasar mengambil keputusan dalam uji Mann-Whitney. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesisnya adalah ada perbedaan hasil belajar kita antara kelas A dengan kelas B, sehingga hipotesis tersebut diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Adapun pengambilan keputusannya yakni berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai asumsi two-tailed sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9.